Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bersama saya Elvina Rahma di Warta NU. Baik pemirsa, siang hari ini pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Situbondo tengah menyelenggarakan Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-101 yang bertempat di Auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Situbondo menyelenggarakan acara Haflah Nahdlatul Ulama yang ke-101 yang bertempat di Auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo. Dengan dihadiri langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaimi Ibrahimi, Dr. Nyai Haja Umi Hoiriah MPDI, Dr. Honoris Causa Kiai Haji Afifuddin Muhajir MAG, serta segenap Ahlul Bait, perwakilan pengurus harian dan anggota seluruh organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama, yakni Muslimat, Fatayat, GP Ansar, Lazisnu, Ibnu, IPPNU, dan Pagar Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Ifsantim dari perwakilan PC Muslimat NU Kabupaten Situbondo. Hari ini saya mewakili PC Muslimat NU menghadiri kegiatan dan undangan dari PC NU Situbondo dalam Harlah NU ke-101 di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Alhamdulillah kesempatan hari ini diberikan kepada kami dan kami mempunyai kesempatan untuk hadir, dan sangat-sangat luar biasa acara hari ini di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Acaranya luar biasa, saya disambut dengan lagu-lagu Islami dan kebetulan yang menyanyikan adalah ibu-ibu dari PAC Muslimat NU Banyu Putih. Sangat membanggakan, luar biasa. Semoga kegiatan ini sangat bermanfaat untuk Nahdlatul Ulama, dan selamat kepada PCNU Situbondo. Semoga lebih berkhidmat lagi kepada masyarakat, kepada Situbondo, dan juga lebih mengakrabkan lagi kepada organisasi di otonom PCNU Situbondo. Terima kasih. Acara Haflah Nahdlatul Ulama ini dibuka bil Fatihah oleh Dr. Andes Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Mudor, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat badar oleh Dr. Andes Zainuddin Adnan. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Subhanulaton, dan sholawat Nahdoh yang diiringi oleh Jamiah Hadra dan paduan suara Muslimat NU Banyu Putih. Pada acara ini juga terdapat laporan panitia yang disampaikan oleh Ketua Panitia, yakni Ustadz Abu Rawi SPDI. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah iftitah oleh Rais Surya PCNU Situbondo, yakni Kiai Haji Zainul Mu'in Husni LCMH. Tanggal 7 Februari yang lalu, tahun 2023 yang lalu, NU telah merayakan 1 abad NU dengan segala hiruk pikuk dan pernak-pernik kegiatan yang tentu saja telah menelan dana tidak sedikit, memeras tenaga dan pikiran baik pengurus NU maupun warga nahdlatul semuanya di semua tingkatan. Tentu peringatan 1 abad NU bukan hanya sebagai sebuah perhelatan seremonial belaka, tetapi lebih dari itu sekaligus juga merupakan refleksi terhadap apa yang telah dilakukan pada masa lampau dan apa yang perlu diwujudkan oleh NU ke depan. Apalagi bagi sebuah organisasi masa Islam seperti NU, usia 1 abad merupakan usia yang paripurna, panjang, dan syarat makna. Abad pertama itu bisa dimaknai sebagai era pembangunan jamiah dan sekaligus harakat. Di atas jamaah, jadi ada jamiah, ada jamaah, dan NU berdiri di atas jamaah yang memang telah lama berabad-abad hidup sebelumnya. Jamiah NU membangun harakat sekaligus bersama berdirinya, dan tentu ini merupakan perjalanan cukup panjang menelan 1 abad. Dalam kesempatan ini, Dr. Honoris Causa Kiai Haji Afifuddin Muhajir MAG juga turut menyampaikan pengarahan sebagai Wakil Rais AM PBNU. Karena persoalan tradisi ilmiah dan amaliyah ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ini mungkin saja bisa berlangsung tanpa kehadiran yang mulia ini. Akan tetapi dengan dibentuknya sebuah organisasi, maka kaum muslimin yang bergabung di dalam ilmu ini memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki menjadi civil society, dengan terbukti dengan kehadiran NU
di pentas lokal dan pentas global, beberapa ahlian menjadikan kegelisahan bisa diselesaikan. Kita tahu bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia ini berlangsung sudah beratus-ratus tahun sejak datangnya penjajah di negara ini. Akan tetapi perjuangan dilakukan secara sporadis, tidak teratur, baru kemudian setelah lahirnya organisasi-organisasi, termasuk di dalamnya adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama, maka perjuangan kemerdekaan ini bisa terwujud di dalam kenyataan. Di pentas global demikian pula, Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Habib Syekh Asari bisa menyelesaikan persoalan yang sangat rumit di Timur Tengah, yakni maraknya perkembangan teknologi di negara-negara. Tak hanya itu, pemutaran profil PCNU Situbondo juga turut menyemarakkan acara. Dalam acara ini juga disampaikan sambutan oleh Ketua PCNU Situbondo Dr. Ahmad Muhyiddin Khotib MHI. Yang digerakkan bukan hanya berupa uang rupiah, tidak, tetapi kullu syai'in mutamawwal, setiap sesuatu yang bernilai. Saya tanya karena di Mojokerto itu ternyata banyak petani tebu yang disumbangkan bukan uang, tapi ada numbang gula 1 liter, numbang gula 50 kilo gitu. Ada yang numbang kelapa, ada yang numbang kambing, bahkan ada yang numbang sapi gitu. Seluruhnya dilepas. Bahkan ada yang numbang besi tua. Setiap di rumah orang ada besi yang tidak digunakan, itu diserahkan kepada NU dan dikelola dan dikembangkan. Ini salah satu di antaranya, dan apapun. Sehingga ini perlu keterlibatan semua warga Nahdlatul Ulama. Kalau di Situbondo hampir mirip-mirip sama, yaitu juga banyak gula, gabah, dan juga kelapa, itu banyak. Sebab katanya kalau kita lihat warga itu kalau diminta bantuan 5.000 rupiah itu sudah merasa sudah sangat mahal dan sudah merasa ada atas surga yang paling tinggi. Kira-kira begitu. Tetapi kalau dimintai bantuan, ada acara Maulid Nabi, ada acara misalnya buka puasa bersama, dimintai untuk mengantarkan kotak nasi di dalamnya 100 mampu, 50 mampu, dimintai 1 ekor ayam mampu, 2 ekor bahkan 1 kambing lepas. Tapi mau dimintai uang itu adalah sangat lemah sekali. Ini salah satu di antaranya yang terjadi. Ini mirip dengan kita di Situbondo. Oleh karena maka dalam konsolidasi organisasi ke bawah nanti itu, ini sebagai salah satu materi fokus kita untuk menyelesaikan bersama-sama, untuk berjariah bersama-sama. Dan juga oleh Bupati Situbondo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo yakni Wawan Setiawan MH. Tidak banyak yang saya sampaikan dalam kesempatan yang berbagi ini. Yang pertama, permohonan maaf dari Bapak Bupati Situbondo yang sedianya akan hadir secara langsung, namun karena beliau harus melaksanakan tugas untuk memberikan sosialisasi APBD kepada seluruh warga masyarakat Situbondo yang dipusatkan di masing-masing kecamatan, sehingga beliau tidak bisa hadir secara langsung. Alhamdulillah, kegiatan ini merupakan ikhtiar dari pemerintah Kabupaten Situbondo dalam rangka untuk mewujudkan transparansi dalam perencanaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemasyarakatan di Kabupaten Situbondo. Tujuan akhirnya adalah agar meningkat peran serta masyarakat dalam pembangunan, sehingga hasil-hasil yang dilaksanakan ini juga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil. Tadi pagi
alhamdulillah sudah dilaksanakan rapat Zoom meeting dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, yaitu menyampaikan hasil penilaian bahwa Kabupaten Situbondo dalam sistem pengendalian internal pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, alhamdulillah kita mendapat scoring penilaian 78,5 pada level terjaga, dan alhamdulillah ini terbaik di Tapal Kuda. Kemudian taujihat dan irsyadat juga turut disampaikan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azain Ibrahimi. Ada satu hal yang ingin kami sampaikan dalam situasi dinamika kehidupan berbangsa dan negara. Tentu sebagai satu kekuatan civil society itu adalah bagian terpenting untuk terus mengawal kehidupan berbangsa dan negara ini. Apa satu hal yang perlu saya sampaikan adalah dawuh atau sambutan yang disampaikan oleh Gus Mus atau Haji Mustafa Bisri beberapa waktu yang lalu, yang cukup viral dan itu menyejukkan kita semua, menenangkan kita terutama dalam situasi terakhir ini. Maka kami berharap apa yang telah beliau lakukan ini juga senantiasa menjadi amanah yang harus diemban oleh seluruh pengurus NU, baik dari PB sampai ke Ranting dan oleh seluruh warga NU. Bagaimana bahwa Jamiyah ini memikirkan hal-hal besar, hal-hal strategis yang kepentingannya untuk kemaslahatan ammah, untuk bangsa dan negara, untuk umat Sayyidina Muhammad SAW, bukan hal-hal yang terjebak pada beberapa kepentingan-kepentingan yang terbatas pada situasi dan kondisi tertentu. Semoga para pengurus khususnya dan seluruh warga NU senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa para ulama kita, para pengurus NU dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga arah pengabdian ini di usianya yang sudah 1 abad lebih, 101 tahun, seperti yang tadi dilakukan oleh Habib Muhajir, ada semangat tajdid, setidaknya adalah yang paling utama tajdid dunia, memperbaharui kembali niat berkhidmat kita. Dan beberapa waktu lalu kami pun juga seringkali menyampaikan di forum-forum semacam ini bahwa ada satu isyarat ketika petunjuk tentang pendirian NU dengan isyarat tongkat dan tasbih, dan ayat yang dibacakan adalah tentang kisah tongkat Nabi Musa. Di bagian akhir dari pesan itu ada kalimat sanu'iduha siratahan ula. Insyaallah ini saatnya di awal abad baru, bagaimana kita sudah memasuki khidmah baru, mengembalikan apa yang disebut dengan sanu'iduha siratahan ula. Dan kami mengapresiasi ketika terjadi tanya jawab di gedung KCMU Situbondo, bagaimana apakah kemudian ini murni keterlibatan Allah Subhanahu wa taala tanpa sebuah proses ikhtiar manusia. Ternyata salah satu hadirin menjawab bahwa di situ ada isyarat pada kalimat sanu'iduha, berarti ini adalah peran Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya tambahkan, itu kan mutakallim ma'al ghair, mutakallimnya adalah Allah, mudah-mudahan ma'al ghairnya kita semua, kita ikut sertakan, kita dilibatkan untuk benar-benar sanu'iduha siratahan ula. Bagaimana mengawal amanat di muktamar di Munas NU pada tahun 83-84 di pesantren ini, untuk terus menjaga mengawal khidmah Jamiyah.
Dan acara ini diakhiri dengan tahlil yang dipimpin oleh Kiai Haji Imam Bukhari Syam, serta doa yang dipimpin oleh Dr. Nyai Haja Ummi Hoiriah MPDI dan Dr. Habib Muhammad Taufik MHI. Kami dari Panitia Harlah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Situbondo, pertama menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantunya, terutama kepada pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo dan seluruh para undangan. Tujuan kami melaksanakan kegiatan ini yang pertama dalam rangka silaturahim, dan yang kedua menghidupkan Jamiah Nahdlatul Ulama, dan yang ketiga kita akan menyampaikan hasil raker Jamiah Nahdlatul Ulama yang baru selesai dilaksanakan di Hotel Jember. Yang kedua, kita akan menyampaikan program-program yang sebentar lagi dan sudah dilaksanakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama, terutama di dalam pembangunan gedung NU dan pembangunan rumah sakit Yasfina Jamiah Nahdlatul Ulama yang sekarang sudah sedang dilaksanakan. Mudah-mudahan harapan dari kami, pembangunan gedung Jamiah Nahdlatul Ulama dan pembangunan rumah sakit mendapatkan dukungan penuh terutama dari masyarakat Jamiah Nahdlatul Ulama, dan apa yang kita rencanakan, yang kita programkan mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kami terutama kepada pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama untuk terus kompak terutama di dalam mendukung program pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Situbondo.